Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Esta Purbarani, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, dan penonton saya yang sedang menonton video saya saat ini. Salam sejahtera dan salam keberkahan saya sampaikan kepada hadirin yang saya muliakan. Dalam menyebut nama Allah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, saya ingin memulai pidato saya hari ini dengan memuji kebesarannya. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat bahasa sebagai sarana komunikasi dan ungkapan diri. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faizal DC, umur saya 18 tahun, berasal dari Jakarta, dan saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam program studi pemasaran digital. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengangkat sebuah topik yang sangat penting dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa. Dalam konteks ini, kita perlu memahami kondisi penggunaan bahasa Indonesia saat ini dan masalah yang terkait dengan fenomena negatif dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa saat ini menghadapi berbagai tantangan. Meskipun bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita, seringkali kita menemukan penggunaan yang tidak tepat dan tidak baku di media massa. Kekhawatiran ini meningkat seiring dengan maraknya media sosial dan platform digital, di mana setiap individu dapat dengan mudah menyebarkan informasi. Salah satu yang sering ditemukan adalah penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Kita sering melihat istilah, kata, atau frasa dalam bahasa asing yang digunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kekayaan kosakata dalam bahasa Indonesia. Ini dapat mereduksi keberagaman bahasa Indonesia dan mengurangi pemahaman masyarakat terhadap bahasa yang digunakan secara tepat. Fenomena negatif lainnya adalah kesalahan tata bahasa dan penggunaan kata yang tidak sesuai konteks. Terkadang, media massa menggunakan bahasa yang tidak baku atau abai terhadap norma bahasa Indonesia yang sudah ada. Hal ini dapat merusak citra dan integrasi bahasa Indonesia serta mempengaruhi pemahaman dan komunikasi antara penulis dan pembaca. Dalam jangka panjang, masalah ini berpotensi memiliki dampak negatif dan buruk bagi perkembangan bahasa Indonesia. Dampak negatif termasuk penurunan kualitas komunikasi politik, penurunan kualitas pendidikan dalam pemahaman bahasa Indonesia, dan kehilangan identitas budaya yang diwakili oleh bahasa Indonesia. Dalam aspek ekonomi, penggunaan bahasa yang tidak baku dapat mempengaruhi kualitas komunikasi bisnis dengan mitra internasional. Namun, jika kita mengambil tindakan yang tepat, dampak positifnya dapat melampaui dampak negatifnya. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat mendorong implementasi kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa. Dalam hal ini, pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat diperlukan. Tidak hanya pemerintahan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong dampak positif dan menghindari
dampak negatif dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa. Kita semua dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kampanye sosial, pendidikan, dan pelatihan para jurnalis dan penulis di media massa. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk melaksanakan program yang membantu meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Saya akan bekerja sama dengan media massa dan lembaga pendidikan untuk mengadakan pelatihan workshop mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Program akan memperkuat pemahaman dan penggunaan bahasa yang baik dan benar di media massa. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama memperjuangkan pengembangan, perlindungan, dan pelestarian bahasa Indonesia. Kita memiliki slogan kreatif, Bahasa Indonesia, Jembatan Menuju Kebangkitan Bangsa. Melalui kesadaran dan tindakan nyata, kita dapat menjadi bahasa Indonesia sebagai warisan budaya yang berharga dan sebagai alat komunikasi yang kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian kalian dan kerjasamanya. Salam Bahasa Indonesia, salam kebangkitan bangsa.